Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat di kelas ini mejanya masih berantakan, lantainya masih kotor. Itu siapanya itu? Kalau sebelum memulai pembelajaran, bisa dirapikan dulu nggak meja kursinya? Bisa, Pak. Kemudian sampah-sampah yang ada di sekitarnya bisa dibuang terlebih dahulu atau dikantongi dulu. Oke? Dibuang atau dikantongin, Pak? Dibuang boleh dibuang dulu. Ini satu akan ambilin ya. Ya. Itu mejanya Mbak Penny belum rapi, bisa dibantu temannya Mbak. Sudah, Pak. Baik, sudah Mbak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Pak. Boleh Mbak Rahma, ayo dipimpin Mbak, Mari teman-temannya. teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa selesai. Jadi, berdoa sebelum pembelajaran itu penting. Karena dengan berdoa, semoga pembelajaran yang kita dapat hari ini, ilmunya itu bermanfaat. Hingga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Bapak lihat, sepertinya hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada. Siapa yang tidak masuk? Wibowo. Wibowo. Mas Wibowo kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, ibunya Mas Wibowo itu tadi pagi menyampaikan pesan kepada Bapak kalau Mas Wibowo itu ternyata hari ini sedang mengikuti lomba. Lomba. Nah, sedang mengikuti lomba bulu tangkis dari klubnya. Nah, jadi Mas Wibowo itu hari ini sedang absen untuk mengikuti lomba. Kita doakan semoga Mas Wibowo itu menang dalam perlombaannya. Amin. Dan dapat membanggakan sekolah dan juga orang tuanya. Amin. Oke. Nah, ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak masih mau tanya, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ada yang UTS, masih Pak. ingat? Kemarin terakhir. UTS. Bapak nyuruh ini belajar. Oh Pancasila. Ya, betul. Minggu kemarin kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Dan setelah ujian tengah semester berlangsung, Bapak minta tolong dibaca lembar kerja siswa atau LKS-nya tentang makna Pancasila yang ada di dalamnya. Udah dibaca atau belum? Belum. Belum dibaca. Belum, Pak. Berarti setelah UTS ngapain aja kemarin? Main, Pak. Main, Pak. Liburan. Liburan. Ya. Jalan-jalan. Naik dulu. Oh, tempat Mbak. Ya. Berarti nggak ada yang baca ya? Belum ada ya? Belum. Oh, enggak, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila dan juga makna yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk mengingat kembali tentang makna Pancasila yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelum UTS, ayo kita semua nyanyi bersama-sama tentang lagu Garuda Pancasila. Ye. Pak, ini duduk apa berdiri, Pak? Ini berdiri ya, nanti nyanyi sesuai lagu yang ada di sini ya, itu Garuda Pancasila. Ya, Geraknya gerak-gerak sudah, Pak. boleh sambil bergerak untuk menunjukkan semangat kita pada pagi hari ini. Siap. Siap? Siap. Nah, ini lagunya ya. Sebentar, Bapak kencangkan. Maju, ayo maju, maju. Ayo nyanyi semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, saya berkorban untukmu. Makanya Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi, masih sekali lagi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada Pancasila, akulah pendukungmu. Terus lagi. Marilah proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju,
kembali? Pengen lagi. Sudah ya, nanti kita akan nyanyi lagi setelah pembelajaran berakhir. Nah, baik. Nah, lagu yang barusan kita nyanyikan yaitu berjudul Garuda Pancasila. Ya, betul. Yang kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila. Nah, di lagu yang kita nyanyikan tersebut terdapat makna sila yang terkandung di dalamnya dan juga ada lambang burung Garuda. Nah, di dalam lambang burung Garuda itu juga terdapat sila-silanya. Contohnya yang pertama ada apa kemarin? Sila pertama Bintang. bintang, sila kedua Rantai. rantai, sila ketiga Padi dan kapas. padi dan kapas. Betul atau salah? Nggak tahu Pak, saya belum belajar. Kan sudah belajar tentang Pancasila yang kemarin. Kali ini kita belajar makna Pancasila. Lupa. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Yang keempat Kepala itu banteng. kepala banteng atau kepala badak? Gajah. Kepala banteng ya yang benar ya. Bukan badak, bukan gajah. Yang terakhir Padi dan kapas. padi dan kapas. Nah, sepertinya anak-anak semua ini belum konsentrasi untuk memulai pembelajaran bersama Bapak. Nah, untuk memulai pembelajaran ini agar lebih konsentrasi, Bapak akan melakukan ice breaking. Yes. Kalau Bapak bilang konsentrasi, jawabnya Konsentrasi dimulai. Nah, nanti ketika Bapak bilang sikut, kalian semua pegang sikutnya. Oke? Begini. Ketika Bapak bilang sakit, pegang perutnya. Ketika Bapak bilang sikat, nah, di sana pensil kalian atau pulpen kalian langsung diambil begini. Hap. Oke? Bisa? Pulpennya masing-masing, Pak. Hanya satu di antara kalian tiga. Jadi nanti rebutan. Nah, ditaruh di tengah-tengah. Berdiri coba. Kita coba dulu ya. Langsung aja Pak. Ya. Langsung aja, Pak. Sekarang Bapak bilang, sambil pegang dulu ya. Sekarang Bapak bilang, sikat. Masih kurang konsentrasinya. Yang benar ya, sekali lagi. Bapak bilang, sakit. Sakit pegang perut. Bapak bilang, sikut. Sikut ini, ayo, sikut ini. Bapak bilang, sakit. Sakit ini, ayo, konsentrasi tiga kali lagi. Bapak bilang, sikat. Dan aku gak terus ya berarti ya. Yang lain masih konsentrasi. Coba sekali lagi. Lagi. Sekali lagi ya. Bapak bilang, sakit. Sakit pegang perut, ayo Bapak. Bapak bilang, sikut. Bapak bilang sikut. Sikut bakal untuk di sini. Bapak bilang sikut. Bapak bilang sakit. Bapak bilang sikat. Oke ya berarti teman-teman semua sudah konsentrasi. Oke boleh dulu kembali. Terus Pak. Gimana Su? Boleh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai makna yang terdapat pada Pancasila. Nah, kemudian hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, nanti anak-anak akan Bapak setelin video pembelajaran. Nah, di dalamnya itu anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi Pancasila. Kemudian nanti juga diterangkan melalui PowerPoint atau slide yang akan Bapak siapkan. Nah, anak-anak diminta mampu mengidentifikasi makna pada lambang Garuda Pancasila. Nah, kemudian Bapak akan mulai dengan ini dulu, tanya jawab sederhana dulu. Nah, bisa dilihat nggak gambar ini? Pertama ini gambar anak-anak sedang apa? Jatuh itu. Ini ada yang jatuh, sebaiknya diapakan? Ditolong. Kemudian yang ini Bermain bermain bersama. Yang ini Itu juga Bermain benar. sama. ya. Sekarang Bapak tanya terlebih dahulu. Kalau ketika ada teman yang jatuh, sebaiknya diapakan? Ditolong. Nah, ditolong itu menolong teman itu kira-kira masuk ke makna sila keberapa? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu? Absen saya 4 soalnya. 2. 2, 4. Sesuai absen atau apa? Nah, jadi kita akan mempelajari makna Pancasila itu pada pembelajaran pagi hari ini. Semangat untuk belajar? Semangat! Oke, saatnya kita mulai. Ya, kegiatan awal kita akan melihat video. Videonya berjudul Kisah Garuda Pancasila. Kalau kita melihat video, kita tidak boleh, misal kepalanya ditaruh di meja, itu tidak boleh. Sambil tiduran, itu tidak boleh. Atau bersama temannya, itu juga tidak boleh. Jadi harus fokus ya. Ya, silakan diperhatikan dengan baik.
saat upacara kan dibacakan. Tapi simbolnya kan tahu. Ya, biasanya dulu ya. Ya. Ada simbolnya. Kita ingat dulu di dalam upacara itu kan dibacakan sila Pancasila. Ingat kan? Iya. Bareng-bareng ya. Sendiri atau bareng-bareng? Bareng. Ini sendiri ya. Bareng. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip. Jadi kalau digabung jadi satu Pancasila jadi Pancasila artinya 5 prinsip. oke. Nah, buat apa Pancasila itu? Pedoman. Pedoman untuk Hidup. bagi siapa? Kita semua. Selanjutnya kita mau bagi kelompok. Nanti tidak boleh ini misalnya aku nggak mau ngomong sama dia, itu nggak boleh karena kita udah belajar itu. Kita harus rukun bersatu siap? Siap. Semangat ini? Siap. Sudah belajar kelompok hari ini? Sudah. Oke, tadi kan sudah belajar banyak banget materinya. Sekarang kita akan belajar kelompok. Nah, nanti kelompoknya Bu Guru yang milihin ya. Jadi kalian tidak boleh iri dengan kelompoknya atau pilih temannya. Dia sudah belajar nanti belajar. Kita terapkan di bahasa kita. Kelompok pertama nanti ada Mbak Feni, Mbak Belina, Mbak Nurul. Kelompok yang kedua ada Dina, Dini, dan Rani. Kelompok tiga ada Rizky, Rena, dan Doni. Itu ya. Sudah ada pertanyaan boleh dijelaskan? Kerjanya apa, Bu? Ya nanti jelas dulu ya, bentar ya. Nah, jadi nanti kalian kerja kelompok itu ada 3 tugas. Perabutan, tidak serta. Nah, untuk Mbak Nurul nanti mengerjakan Mbak Belina ya, boleh usil. Mbak Nurul nanti mengerjakan. Jangan dulu. Untuk yang Mbak Nurul nanti mengerjakan baca kedua. Mbak Belina mengerjakan baca tiga, baca cerita. Mbak Belina mengerjakan baca satu ya. Nah, untuk yang kelompoknya Mas Rizky nanti baca satu. Terus ada arti simbolnya. Nomor satu sama nomor aja, Bu. Iya. Satu nomor satu ada bintang. Artinya itu bintang itu cahaya. Cahaya, betul ya. Terus bunyi silanya pertama satu hari yang Maha Esa. Terus maknanya ya kita yakin sama Tuhan, sama Allah. Oke, sip. Pintar tadi dari Mbak Belia mendengarkan kita menjelaskan. Tepuk tangan untuk Mbak Belia. Kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tadi LKPD-nya susah apa enggak? Enggak susah Bu, soalnya kita suka ngerjainnya. Iya, aku happy Bu, soalnya aku sukanya nulis cerita. Cerita. Terus tadi Mbak Nana apa? Tadi aku menggambar. Juga terus gambarannya. Nah, untuk mengecek pengetahuan kalian itu benar-benar paham atau enggak, itu Ibu akan memberikan soal evaluasi mandiri. Kalian kan kelompok, kalian bisa bekerja sama. Dan sekarang kalian sendiri-sendiri siap? Siap, Harus Bu. siap ya. Lihat kalian itu benar-benar mengenai materi Pancasila atau tidak. Soalnya seru kak, lihat cerita ya. Bukan, apa? Bukan lagi, bukan. Nah, tadi. Oh, TTS. Siapa yang udah mengerjakan TTS? Aku. Sekarang kita akan mengerjakan TTS. Nanti masing-masing orang mengerjakan sendiri sebelum contek ya. Itu tadi. Makasih, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Kita terangkan ya. Sudah. Sudah. Siapa yang mau baca soal nomor 1? Baca dulu coba. Warna merah pada Garuda berarti Keberanian. Siapa yang jawab betul? Nah, warna merah pada Garuda itu berarti keberanian. Kalau warna kuning, siapa yang ingat? Oh, kekayaan. Siap dulu. Siap dulu. Ini pelajaran bukan pelajaran terakhir. Kegiatan terakhir. Siapa yang dari tadi pengen cepet-cepet istirahat? itu. Oh, Mbak Rahma nggak mau lanjut lagi masih. Coba sekali lagi biar nanti tetap semangat karena dia harus tetap semangat ya. Karena mau istirahat juga. Kita tetap lagi untuk mengingat-ingat ya. Ya. Setelah kerjain soal musik dari sini soalnya musik. Tapi ya sama apa sebenarnya? Sama TTS ya. LKPD-nya menggambar ya. Karena untuk kita refreshing sebelum nanti tambah refreshing lagi. Tunggu dulu ya. Masih enggak? Tepuk burung-burung Garuda. Betul ya. Jalan. Makan ekor. Jalan. Leher. Tempat 5. Mereka Sip. Sebelum itu Bu Dewi mau tanya dulu. Tentang Pancasila. Tadi udah belajar apa aja coba? Lambangnya, warna, perilaku. Kalau di Pancasila lambangnya ada berapa? Ada 5. Lambangnya Bu Dewi mau tanya. Kalau yang kepala banteng itu simbol atau lambang sila berapa? Masih jawab lain? Betul sekali ya. Ada di nomor atau sila ke? Bunyinya sila keempat apa berapa? Betul. Yang aku coba jadi ingat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa tadi alasannya kok pilihnya kepala banteng? Ya nggak benar. Si banteng itu semuanya bergelombol artinya. Benar, suka bergelombol. Makanya kita itu silakan boleh bermusyawarah. Sebelum istirahat kita berdoa dulu untuk menutup pelajaran apa ini namanya? Pendidikan Pancasila. Oke. Siapa yang mau memimpin berani angkat tangan? Oh, Siap, ya. Siap, Bu. Iya, kawan-kawan. Silakan istirahat yang tertib. Terus jangan berkelahi. Nanti dengar bel langsung masuk tertib juga masuk. Ya, Bu. Bu Dewi yang tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.